Selamat pagi jemaat Tuhan Korps Polonia yang diberkati Allah. Kita jumpa lagi lewat ibadah pada saat ini. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan baik bagi kita. Ini tidak hanya kata-kata klise, tapi pengalaman hidup kita membuktikan bahwa memang Allah sungguh amat baik bagi saudara dan saya. Terpujilah Kristus itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu saudara-saudara bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa kami bangga kepadamu Bapa, untuk semua kebaikan-kebaikan, penyertaan dan kasih Tuhan Allah yang kami terima 1 minggu lamanya. Terima kasih, kami sehat, kami diberkati Allah, kami dipelihara, kami dijaga oleh Allah dalam aktivitas-aktivitas kami, anak-anak kami yang belajar di rumah, kami yang pergi ke kantor, kami yang bekerja di rumah dan bisnis kami. Tuhan sudah tolong dan berkati. Kami ada di sini lagi untuk menyembah Allah, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus, putramu yang tunggal. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, yang menjadi penolong kami, penasehat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Turun atas kami sekalian anugerah dan sejahtera-Mu, memimpin dan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Ibadah Minggu 11 November 2020. Jadilah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Karsimin. Dipersilakan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Kita bertemu lagi di ibadah kesucian Gereja Bela Keselamatan Korps Polonia. Saya akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang begitu ajaib, pertolongan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita mengucap syukur kepadanya, kita menyembah Dia, kita memuji Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian yang katakan, hatiku tenang berada dekat. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Saat
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu, mari kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita tetap tinggal beri. Mari kita katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, lamanya, untuk selama-lamanya. Mari katakan yang keras, Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita telah menaikkan pujian kepada Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita terlebih lagi, dan kita akan pujikan pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan yang katakan, ke tempat yang lebih tinggi. Nyanyian nomor 226. Tempat yang lebih tinggi, hatiku selalu merindu. Waktu berjalan doaku, Tuhan angkatkan jiwaku. Angkatlah jiwaku lebih dekat
Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab saya ambil dari Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Tapi sebelum kita membacakannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, menyadari bahwa baik kami yang mendengar maupun yang menyampaikan firman adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus, pimpinlah akan pembacaan ini, dan berbicaralah Bapa lewat perenungan pada saat ini, supaya yang lemah menjadi kuat karena Tuhan, yang tidak mengerti dapat mengerti karena kuasa Allah bersama dengan kami, dan yang lemah dikuatkan karena Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dan biarlah Allah Roh Kudus berbicara lewat bibir hamba-Mu yang berdosa ini, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu Bapa dipermuliakan, kami terberkati. Berbicaralah ya Yesus, firman Allah yang hidup. Kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian jauh pasal pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, berbahagialah kita yang mendengar sambil menerapkannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi saya bersyukur, atau kita semua bersyukur, karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan memberkati kita ya dengan berkat-berkat jasmani dan rohani tiap-tiap hari. Sampai saat ini Minggu 11 November tahun 2020, saudara dan saya ada sebagaimana adanya. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara,
Kalau kita mempelajari, kita membaca, kita merenungkan bagian firman yang sudah saya perdengarkan atau saya baca tadi, rupanya tanpa terkecuali saudara-saudara, siapapun saudara dan saya, kita dimanapun kita berada, kita semua sedang ditantang oleh berbagai gempuran-gempuran pencobaan dari si jahat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, kalau kita semua terpanggil untuk menjadi kuat, ya, kita semua terpanggil untuk menjadi kuat, ya, bukan dengan kekuatan saudara dan saya sendiri, tetapi dengan kuasa Tuhan. Kenapa? Sekali lagi saya mau katakan bahwa saudara dan saya terbatas dalam banyak hal, usia, ya, pikiran, kesehatan, kekuatan, ya, banyak hal, kepintaran dan macam-macam. Kita terbatas. Saudara-saudara, sebaliknya, musuh kita, musuh saudara, musuh saya, musuh gereja Tuhan, musuh anak-anak Tuhan, iblis, itu dia kuat sekali, dia licik dan dia jahat. Seringkali dia menggoda kita. Cilakannya dia juga pakai firman Allah. Masih ingat bagaimana dia mencoba Adam atau Hawa di Taman Eden? Dia berkata, ada tertulis. Waduh, dia mencoba iblis, dia mencoba Tuhan Yesus juga di Injil Matius juga, dia berkata, ada tertulis. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa betapa liciknya iblis itu, jahat. Nah saudara-saudara, terima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada Tuhan. Kalau kekuatan saudara dan saya sebagai orang percaya, Dia berikan kepada kita. Kekuatan saudara dan saya sebagai orang percaya berasal dari Allah. Kita lihat bunyi ayat 11 dari pembacaan kita, ya, ayat 11 dari pembacaan kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, ini satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ini satu anugerah yang dapat kita ambil, kita pakai, dan kita pergunakan untuk mengalahkan iblis dan antek-anteknya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, hanya dengan memakai segenap perlengkapan senjata Allah, ya, kesalehan, kebenaran, iman, firman, dan doa, kita mampu, ya, kita mampu menghadapi musuh kita, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Saudara-saudara, seringkali, atau ya, saya mau katakan begini, bahasa perang kurang kita sukai, bukan? Betul? Bahasa perang kurang kita sukai, bukan? Ya, kita lebih suka bahasa cinta kasih. Faktanya, dalam diri kita sedang berkecamuk juga perang rohani. Nah, nggak percaya? Mari kita lihat ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap,
gelap ini melawan roh-roh jahat dan lain-lain sebagainya. Nah, sekali lagi ini bukti bahwa kita sedang dalam peperangan. Kita sedang melawan tentara-tentara setan atau iblis dengan antek-anteknya. Bapak Ibu, kita tidak berperang melawan manusia, melainkan kita berperang melawan pribadi-pribadi yang tidak berjasa, penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan, penguasa-penguasa dunia yang dikuasai oleh kegelapan, setan-setan yang berkuasa, penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini, dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Untuk menang terhadap iblis dan bala tenteranya, Tuhan berkata lewat hambanya Rasul Paulus, kita harus mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan tetap berdiri melawan iblis, dan semuanya itu kita lakukan dengan iman. Iman memampukan kita untuk menolak ide-ide yang jahat, sebab Tuhan memberikan saudara dan saya kemampuan untuk menolak ide-ide jahat itu, karena kita tidak tahu bahwa ide-ide yang jahat itu. Saudara-saudara masih ingat empat pemuda Israel, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu? Mereka menolak ide-ide yang jahat, menolak menyembah kepada patung ukiran, menolak untuk menyembah Nebukadnezar sebagai Tuhan. Ini ide-ide, ini tawaran-tawaran jahat yang iblis berikan bagi kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Paulus dalam Roma 8 ayat 31, Paulus dalam Roma 8 ayatnya yang ke-31. Saudara masih ingat bunyi ayat itu? Dia berkata apa? Mana ini? Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara, Allah berjanji untuk membela saudara dan saya. Kita perlu beriman kepada Allah lewat firman Tuhan yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Yang berikut perlengkapan yang Paulus singgung adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran membuat saudara kokoh. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes 8 ayat 44 mengatakan iblis itu adalah pembunuh. Iblis itu tidak hidup dalam kebenaran. Iblis itu adalah seorang pendusta, bapa segala dusta. Bahkan orang Kristen dikuasai oleh kebenaran, dan kebenaran dapat mengalahkan iblis. Saya ingat saya pernah membaca satu tulisan atau renungan harian yang berkata, tampillah sebagai seorang terang dari Kristus, tampillah sebagai seorang terang dari sorga, mengakibatkan kegelapan ini lenyap. Terang mengalahkan kegelapan. Saudaraku, ikat pinggang kebenaran untuk mengalahkan kegelapan. Yang berikut, saudara-saudaraku,
Ikat pinggang juga mengikat kita teguh. Ikat pinggang juga dapat membuat kita dapat membawa alat-alat perang. Misalnya ya, saya juga seorang desa, seringkali juga pergi ke kebun atau ya mencari durian dan sebagainya. Selalu ada ya rantai atau apa di sini, ikat pinggang di sini untuk taruh sarung parang, ya ada untuk bawa apa-apa begitu, untuk pergi untuk memotong atau apalah demi kebaikan atau untuk kebutuhan saya. Nah saudara-saudara, ikat pinggang juga mengikat teguh senjata-senjata lain, dan kebenaran adalah kekuatan yang mempersatukan kehidupan orang Kristen, sehingga melalui ikat pinggang itu saudara kuat dan menang dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Orang yang jujur, orang yang mempunyai hati nurani yang benar, dapat menghadapi musuh tanpa merasa takut. Sekali lagi, orang jujur, orang yang mempunyai hati nurani yang benar, dapat menghadapi musuh tanpa rasa takut. Bukankah seringkali kita mendengar perkataan seperti ini, kalau kamu benar, mengapa harus takut? Nah saudaraku, seorang yang benar, dia pasti dapat menghadapi serangan-serangan musuh, dan dia tidak pernah takut terhadap serangan-serangan itu. Saudara-saudara, apabila dusta masuk dalam kehidupan seorang percaya, segala sesuatu menjadi hancur berantakan. Kalau kita melihat dalam Mazmur, ya, Mazmur 32 dan Mazmur 51, di situ ditulis oleh Daud. Mazmur 31 berkata, judulnya berkata, aman dalam tangan Tuhan. Dan Mazmur 51 berkata, pengakuan dosa dari Daud. Nah saudara-saudara, kedua Mazmur ini, ya 32 dan 51, adalah kata-kata yang Daud katakan sehubungan dengan pengalaman pahitnya, sehubungan dengan dosa dustanya dengan Batseba, istri Uria, salah satu tentara Daud yang sangat loyal, yang punya dedikasi tinggi kepada Daud, yang setia kepada Daud. Saudara-saudara, sekali lagi Mazmur 32 dan 51 ini mengungkapkan isi hati Daud pada waktu dia masih hidup dalam kebohongannya. Saudara-saudara, dengan demikian mengertilah kita sekarang betapa pentingnya hidup benar di hadapan Tuhan itu. Betapa pentingnya hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama itu. Saudara mau hidup benar di hadapan Tuhan? Prajurit Romawi memakai sebilah pedang yang pendek pada ikat pinggangnya yang digunakan untuk perkelahian jarak pendek. Saudara-saudara, Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, kalau firman Tuhan itu hidup dan kuat, dia tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ingat khotbah Petrus di hari Pentakosta yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, firman Tuhan itu, ya,
Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudara-saudara, firman Tuhan menggoda. Firman Tuhan membuat orang yang mendengarnya terharu dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 95 ayat 8 berkata, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Saudara bisa banding pembacaan ini atau Mazmur 95 ayat 8 ini dengan Kejadian pasal 17. Kejadian 17 ayat 7 sampai ayat 7. Maaf. Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat 7. Sebaliknya pada saat kita taat, saudara-saudara, jala kita penuh. Semalam-malaman murid-murid mencari ikan tanpa hasil. Semalam-malam bekerja keras tanpa hasil. Sebagai suami, kita sudah siap harus diomelin. Gagal, istri bilang, apa saja kamu kerja semalaman? Kenapa sampai bisa gagal? Saudara-saudara, tapi itulah kenyataan. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah kegagalan murid-murid Tuhan itu menangkap ikan, Yesus hadir. Yesus hadir berbicara dengan mereka. Dan pada waktu murid-murid taat, ya, Yohanes 21 ayat 6 berkata, jala mereka penuh dengan ikan. Ikan yang sangat banyak jumlahnya, sampai mereka tidak kuat untuk menariknya. Dan mereka minta tolong orang lain untuk menarik jala itu. Saudara lihat betapa indahnya hidup orang Kristen yang taat kepada firman Allah. Ketaatan melahirkan mujizat Allah. Ketaatan membuat kerja keras kita diberkati Allah. Ketaatan membuat kepala yang tertunduk lemah karena tidak memiliki hasil bersukacita karena taat kepada firman Allah. Maukah Bapak Ibu saudara-saudara taat kepada firman? Contoh yang lain saudara-saudara, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita tahu semua kan kisah apa itu dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya betul, pernikahan di Kana. Saudara-saudara, anggur habis. Saudara bayangkan ya, malu sudah di depan mata. Tuan rumah pasti menjadi berita viral yang menghebohkan karena persiapan mereka tidak cukup. Tidak dijelaskan kenapa sampai anggur habis. Alkitab berkata habis. Saudara bayangkan ya, kalau anggur habis berarti malu sudah di depan mata. Tuan rumah harus siap diejek, dibully, bahkan bisa dihina. Ini orang maunya kado saja, maunya ampau saja, tapi persiapannya tidak cukup, malu-malui. Saudara-saudara, tapi pada waktu pekerja-pekerja di rumah pesta itu taat kepada Tuhan, menimba air, isi dalam tempayan itu, maka pada waktu mereka mencedok, air itu berubah menjadi anggur. Sekali lagi saudara lihat akibat ketaatan. Akibat ketaatan mujizat terjadi. Hal yang mempermalukan kita di depan, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati.
Di masa-masa susah ini, mungkin saudara putus asa, kecewa. Untuk apa saya beriman kepada Allah? Untuk apa saya percaya kepada Allah? Tidak ada gunanya. Buktinya, saya dipecat dari pekerjaan, gaji saya dikurangi, istri minta bubar barisan cerai, suami minta cerai karena jatuh miskin. Janji pernikahan untuk setia sampai mati, dalam suka dan duka, miskin kaya, lupa semuanya. Dengan ketaatan, semuanya jadi beres. Semuanya mempermuliakan Allah. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau katakan, Bapak Ibuku, taatlah kepada firman. Taatlah kepada firman. Kita seringkali berkata, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi seringkali kita juga tidak menjadi orang-orang Kristen yang taat. Kita memalukan Tuhan. Biarlah pagi ini firman ini menolong kita untuk kembali taat. Sebab bersama dengan Yesus, mujizat terjadi, berkat dicurahkan. Walaupun ada begitu banyak tantangan-tantangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pelajaran pranikah, ya, saya selalu mengatakan bahwa rumah kita, ya, selalu ada 4 sisinya, kiri kanan muka belakang, ya, rumah kita. Nah, saudara-saudara, dalam membangun rumah tangga Kristen yang baik, kita harus membangunnya dengan dinding-dinding kasih, dinding kesetiaan. Saudara-saudara, kita tidak mampu mengasihi satu dengan yang lain, ya, begitu sempurna, karena kita terbatas. Sekali lagi, kita terbatas. Kita seringkali berpikir gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kita seringkali tidak setia, dan kita tidak mampu setia satu dengan yang lain. Kita juga tidak mampu mengampuni, sebab sekali lagi kita serba terbatas. Kita akan mampu mengasihi, kita akan mampu setia, kita akan mampu mengampuni satu dengan yang lain apabila kita menyerahkannya semua kepada Allah di dalam doa kita kepadanya. Doa memampukan kita mengasihi pasangan kita. Doa memampukan kita mengasihi anak cucu kita. Doa memampukan kita merangkul orang-orang yang mengecewakan hati kita. Ya, doa memampukan kita mengasihi. Doa memampukan kita untuk saling setia satu dengan yang lain. Doa memampukan kita untuk mengampuni. Nah, betapa mudahnya kita berkata mengampuni, mengampuni, mengampuni. Tapi betapa sulitnya kita mempraktekkan kalimat yang mudah ini, perkataan yang mudah ini. Saudara dan saya akan dimampukan Allah kalau kita menyerahkan semua kelemahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita dalam doa, teriakan kita kepada Allah. Dan Allah akan memampukan kita mengasihi, memampukan kita setia, memampukan kita mengampuni satu dengan yang lain. Doa, ya, doa yang memampukan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Allah, doa akan memampukan kita, ya. Doa melahirkan mujizat. Doa merupakan satu energi
yang dapat memampukan kita, ya, mempergunakan pedang firman Allah mengalahkan musuh. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, singkat, padat. Berarti tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus terus berdoa, karena kita adalah orang-orang yang menjadi sasaran tembak dari panah-panah si iblis. Kita adalah orang-orang yang menjadi sasaran tembak dari musuh-musuh Kristus itu. Saudara-saudara, ada banyak kekalahan yang terjadi dalam rumah tangga Kristen. Ada banyak kekalahan orang Kristen karena tidak berdoa atau lupa berdoa. Doa melahirkan semangat. Doa melahirkan kewaspadaan dalam setiap pergumulan. Saudara, dalam kepemimpinan Kristen, ceramah-ceramah, pembekalan-pembekalan untuk menjadi pemimpin-pemimpin Kristen yang baik, tidak bisa tidak, penceramah atau mentor-mentor selalu menyinggung tentang kepemimpinan Nehemia. Dan saudara, kita semua tahu keberhasilan Nehemia dalam membangun tembok Yerusalem karena dia berdoa. Dia memiliki hati kepada Tuhan dan sesamanya. Dia memperhatikan, dia sangat mencintai Tuhan dan umatnya Israel. Dia rela melepaskan, dia rela meninggalkan jabatannya sebagai juru minuman, karena dia mencintai Tuhan dan sesamanya yang sedang tersiksa, teraniaya. Itu sebabnya dia memulai, setelah dia mendengar kabar itu, kabar kehancuran Yerusalem, dengan berpuasa dan berdoa. Kita akan menang atas setiap pergumulan hidup, rumah tangga, pergumulan bangsa ini, pergumulan gereja, pergumulan yang lain. Kita akan menang kalau kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam doa. Ya, dengan doa kita menang. Amin. Bapa, terima kasih Engkau boleh berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kiranya Allah sempurnakan apa yang hamba telah sampaikan ini, Bapa. Dan biarlah dengan Tuhanlah firman ini menjadi berkat, tidak hanya bagi pendengar, tapi juga bagi hamba-Mu, dalam nama Yesus. Terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar di masa-masa susah sekarang, bahkan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah firman ini jadi rema, kekuatan bagi kami dalam perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan Yesus di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita mengucap syukur kalau kita sudah diberkati di ibadah ini. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk menutup ibadah kita, mari kita akan pujikan pujian dari buku nyanyian nomor 338. Mari Tuhan dengan kuasa sekarang. Kita minta kuasa Tuhan supaya di dalam kehidupan kita menjadi pemenang. Dengan kuasa sekarang, bila kepadaku Roh Kudus yang bawa kemenangan serta hidup di hatiku. Beri kemenangan iman Tuhan, agar hidup bagi kemuliaan-Mu. Beri kemenangan
Bapa di sorga, kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih, Allah yang mendengar doa dan menjawab doa kami anak-anak-Mu, Allah yang hadir di setiap pergumulan hidup manusia orang berdosa ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk telinga-Mu yang mendengar doa kami, tangan-Mu yang terulur memberkati kami anak-anak-Mu, yang menjawab doa kami. Kami bersyukur untuk nama-Mu yang kudus, Allah di dalam Kristus Yesus, kuat kuasa Roh Kudus yang tidak pernah tinggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi ini kami mau bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat-Mu bagi kami, pemeliharaan-Mu, kasih-Mu pada kami jemaat-jemaat Tuhan Korps Polonia dan sesama kami yang lain yang menonton ya ibadah ini lewat YouTube. Kami berdoa kiranya Allah juga dengar doa-doa mereka. Allah kabulkan demi kasih-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, di Indonesia kah, di luar negeri kah, Tuhan Allah ada dengan mereka juga. Jangan tinggalkan mereka Bapa. Pagi ini kami juga mau bersyukur dan berterima kasih untuk berkat Tuhan bagi Vita De Fretes yang pada tanggal 4 kemarin Tuhan sudah berkenan memberkati dia menambah 1 tahun usia kepadanya. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi Vita dalam membesarkan kedua anak yang Tuhan anugerahkan seorang diri. Karena suami tercinta Tuhan sudah panggil pulang beberapa tahun yang lampau. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan sudah berkenan menambah 1 tahun usia bagi Vita. Dan kami serahkan hidupnya, pekerjaannya, rumah tangganya ke dalam tangan Tuhan. Kedua anaknya dalam pertumbuhan, Allah juga memberkati mereka. Berkati Vita dalam usaha pekerjaan, berkati supaya melalui berkat-berkat itu dia tidak hanya dapat makan dan minum, tapi juga dia dapat memberi bagi keberlangsungan pekerjaan Allah di gereja ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan bulanan. Terima kasih banyak Tuhan. Kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Allah berikan kepadanya juga. Bapa, kami juga berterima kasih kalau Tuhan sudah mendengar doa Kalista dan juga orang tuanya Ade. Tuhan sudah menolong sehingga dia boleh dapat pekerjaan di Semarang. Berkati hidup Kalista. Masa mudanya kiranya takut akan Allah ada pada anak ini. Tuhan, biarlah dalam pekerjaannya dia jujur. Dia ingat bahwa dia milik Tuhan. Dia terpanggil untuk menjadi berkat. Berkati kehidupannya, berkati pergaulannya, berkati teman-temannya baik di gereja, di Semarang di mana dia ikuti, ataupun tempat kerja bersama dengan kakaknya Putri, dengan Freddy Ngahu. Kami berdoa kiranya Allah juga memberkati mereka. Berkati Putri dan keluarga, Freddy dan anak mereka. Dan kami juga serahkan pertumbuhan Geva ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami ingat juga Sami Wahono yang sedang juga sakit, membutuhkan kuasa Allah menyembuhkan dia. Kiranya Allah juga pulihkan anak ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang sakit, Allah juga tolong jamah mereka.
Bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, Allah pulihkan dalam nama Yesus. Darah-Mu yang kudus yang tertumpah di atas kayu salib, bersihkanlah dan angkatlah penyakit-penyakit mereka. Supaya dengan pertolongan Tuhan, kesembuhan diraih, Bapa dipermuliakan. Berkati masa depan sang, berkati kakak-kakaknya, berkati mamanya, juga seorang diri. Papanya juga Tuhan sudah panggil pulang beberapa tahun yang lampau. Terima kasih kalau sampai saat ini mereka cukup dan diberkati Allah. Kami berterima kasih Tuhan sudah tolong lindungi Pak Agus Lasut sekeluarga bersama dengan Ibu Desi, Rio, dan juga Ibu Ade boleh ke Semarang dan langsung ke Solo melihat besan daripada Pak Agus yang juga sakit. Kami tidak tahu bagaimana kesehatan atau perkembangan selanjutnya orang tua dari Arum ini. Kami percaya bahwa bapak dari Ibu Arum ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dan apabila hari ini sesudah pulang ibadah gereja, mereka akan kembali ke Jakarta. Kiranya Allah tolong lindungi, hantar tibakan di Jakarta dengan selamat. Sebagaimana Tuhan sudah tolong mereka pada waktu pergi dan jaga tiba dengan selamat di Solo dan di Semarang, maka biarlah Tuhan kembalikan mereka di sini dengan pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati orang tua yang ada di gereja ini, berkati anak-anak muda yang ada di gereja ini, berkati mereka yang tidak bisa datang ke gereja karena mungkin sakit atau karena transportasi yang susah, karena usia lanjut. Kami berdoa kiranya Allah tolong jaga mereka. Jemaat-jemaat Tuhan yang sampai saat ini belum ke gereja, Tuhan dimanapun mereka berada, Allah lindungi mereka juga. Terima kasih Tuhan mengasihi kami semua. Kami berdoa kiranya Allah juga berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Jagalah pemimpin bangsa dan negara kami. Jagalah, berkatilah pemimpin-pemimpin daerah di Indonesia ini. Tuhan, betul mereka banyak yang tidak seiman dengan kami, tapi Alkitab berkata mereka adalah milik Tuhan. Mereka wakil Tuhan di dunia ini. Biarlah dalam pekerjaan mereka takut akan Allah ada pada mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati istri anak-anak mereka, berkati suami mereka. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja di dunia ini, khususnya di Indonesia. Pemimpin gereja Bala Keselamatan, berikanlah mereka hikmat, akal budi dalam memimpin gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Juga pemimpin-pemimpin bangsa, berikan mereka hikmat dan takut Tuhan, supaya dalam kepemimpinan mereka nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih untuk kesetiaan jemaat-jemaat Tuhan dalam menyembah Allah, baik secara online maupun tatap muka. Kami berterima kasih untuk perlindungan dan berkat-berkat Allah bagi jemaat-Mu sampai saat ini. Bapa di sorga, berkatilah rencana-rencana gereja-Mu, berkati persiapan-persiapan Natal tahun ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan, kalau Engkau berkenan, angkatlah virus corona ini dari negara dan bangsa ini, bahkan dari dunia ini Bapa. Bagi mereka-mereka yang sampai saat ini belum dapat pekerjaan, Tuhan kuatkan mereka, teguhkan iman mereka. Ingatlah bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mereka yang sudah diberhentikan dari pekerjaan, tolong buka jalan supaya mereka dapat berusaha yang lain, atau mungkin dapat pekerjaan di tempat yang lain. Tuhan pun memberkati anak-anak kami yang sekolah, baik yang duduk di bangku TK sampai SMA, ataupun yang sedang belajar di perguruan tinggi. Mari Tuhan Allah tolong berkati mereka juga. Terima kasih. Terima kasih banyak kalau mereka dapat mengikuti pelajaran-pelajaran saat ini lewat Zoom dan yang lain-lainnya. Tuhan,
tabahkanlah hati jemaat-jemaat-Mu. Lindungilah kami semua dalam nama Yesus. Kuduskanlah kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga dalam menghadapi tantangan hidup ini kami tetap kuat dan menang. Terima kasih Bapa. Berkati mereka-mereka yang ingat kami dalam doa, maupun mereka-mereka yang membenci kami. Tuhan juga tolong mereka. Terima kasih kalau kami memiliki tempat tinggal untuk kami berteduh terhadap terik panas matahari waktu siang dan udara dingin pada waktu malam. Terima kasih untuk mereka yang mengasihi kami, untuk istri yang mengasihi kami sebagai suami, untuk suami yang mengasihi istri, untuk orang tua yang mengasihi anak-anak, untuk anak-anak yang mengasihi orang tua, untuk opa-oma yang mengasihi kami sebagai cucu-cucu. Oh, terima kasih banyak Bapa. Tuhan, berkatilah orang tua kami di masa tua mereka. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk keselamatan di dalam nama Yesus bagi kami. Teguhkanlah iman kami di masa-masa susah ini. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, fokus kami hanya tertuju kepada Allah. Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni kami orang berdosa, Allah yang mencari kami yang jauh dari Tuhan, Allah yang menyatakan kemuliaan-Mu di dalam Kristus. Biarlah kami tetap setia kepadamu Bapa. Makasih sekali lagi untuk firman-Mu yang kami boleh dengar bersama. Biarlah firman ini menguatkan, menghibur, dan memberkati kami semua. Ini doa kami. Tambahkan yang kurang Bapa dalam permintaan ini. Ampuni yang salah dalam permintaan ini. Jemaat Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangkitkan, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia memberkati keluar masuk jemaatmu, memberkati usaha, rumah tangga, dan pekerjaan kami dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Terpujilah namamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.